Gimana rasanya jalan ke negara termiskin di dunia? Serem nggak? Serem banget. Scamnya banyak banget. Aduh gue gak betah banget. Negara tergak betah itu yang gue datengin. Sehari langsung gue pengen pulang. Di sana tuh BBM susah. Kalau kita mau beli bensin, ngantrinya seminggu sampai 2 minggu. Wah, itu sistem ngantrinya gimana coba? Iya mobilnya udah di darat. Mobilnya di daratin. Jadi gue lagi ngerekam ya biasa vlogging gitu ya, vlogging gitu. Terus orang-orang di jauh tuh udah pada ngeliatin. Terus ada yang mau nimpuk gitu. Ada yang mau nimpuk. Ada yang mau nimpuk gitu. Terus nah segeng ini orang-orang yang di geng ini nyamperin langsung marah-marah. Ya terus untung ada yang belain juga gitu. Pas malam pertama di bawah kasur kita tuh ada keluarga. Ada orang. Jadi malam pertama tuh diliatin. Nanti kalau misalnya kita udah cerot gitu ya, ditepuk tanganin. Ini negara mana kayak gitu? Di Burundi. Tapi apa cerita orang lokal tergila yang pernah lu dengerin waktu lu keluar negeri? Termasuk itu yang orang berhubungan badan di bawahnya ada keluarga itu gila sih menurut gue. Itu parah sih. Mungkin satu-satunya kayak di dunia itu mendingin di situ kali. Bisa jadi. Terus juga kalau di India itu makan itu didewakan gitu. Maksudnya dianggap bukan suatu hal yang jahat gitu. Kan kalau di kita maksudnya manusia walaupun udah dimakan kan, berarti kayak manusia itu nggak ada harganya nggak sih? Iya. Kan? Di sini sebanyak makan teman sih sebenarnya. Itu nggak apa-apa. Masih hidup. Karena teman kita ada yang nikah kan. Iya. Tapi maksudnya dibakar itu nggak sampai hancur jadi abu maksudnya kan? Dipanggang berarti kali. Dipanggang dan itu yang kejadiannya karena dia nggak punya uang buat beli kayu bakar lagi. Gitu. Jadi keluarganya kayu bakarnya itu udah habis gitu buat duit buat bakarnya. Justru orang yang makan itu malah didewakan. Padahal kan kalau misalnya merunut kepada kemanusiaan harusnya ya itu nggak boleh dilakukan gitu kan. Walaupun emang orangnya udah meninggal. Ya betul. Suku Agori itu berarti? Iya. Itu tersebar di mana-mana di jalan di India. Nggak di mana-mana tapi di Varanasi. Pokoknya di Sungai Gangga. Dan mereka semua nggak pakai baju, benar-benar nggak pakai baju. Telanjang. Full. Lu ada yang lihat berarti ya? Berapa ya? Apa? Lu ada ngeliat juga ya? Ada. Berapa? Ngeliat barangnya gitu aja ya? Iya, gue video diam-diam gitu. Ngapain di sini? Gue mau ngasih lihat dunia gitu. Kalau ada mereka gitu, mereka eksis di dunia ini. Nyampe hotel dibuka lagi dilihat. Tapi nggak jadi gue share karena kan itu eksplisit kan. Oh iya benar. Padahal maksud full. Konten member. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Padahal ingin mengapresiasi culture maksudnya gitu ya. Gitu. Oh di India ada culture di mana orang telanjang nih misalnya gitu. Iya. Gitu ya banyak ya di sana. Banyak. Dan mereka semuanya bawa ganja. Orang Agorinya atau semua? Termasuk suku lu juga? Agori itu. Hah? Ya gue enggak dong. Mereka semua pokoknya kalau ke situ tuh bawa ganja aja. Jadi kayak gue pengen deket-deket. Enggak dong, gue yang jauh. Kan takut gue. Iya, astagfirullah. Bener. Maksudnya orang-orang Agorinya yang bawa ganja. Agori gitu. Sama orang-orang biasa juga. Orang biasa juga. Oh di sana berarti nggak ilegal ya? Kalau gue baca sih ilegal sih. Tapi kenyataannya di lapangan banyak. Ya kayak mungkin karena mereka tuh karena gue nggak ngerti pemerintah sama agamanya mungkin gue nggak ngerti deh. Kalau kita kan agak sinkron kan. Kalau mereka kan agamanya juga lumayan kepercayaannya lumayan ada beberapa. Terus pemerintahnya juga gue kurang ngerti gitu. Oh iya, pokoknya intinya ya di lapangan ada, ya kan barang itu ada gitu ada. Ya kayak negara barat sih sebenarnya kayak ilegal sih tapi ya biarin aja gitu loh. Iya. Ya negara barat kan sekarang udah banyak yang legalin sebenarnya kan, nggak semua ilegal. Gitu. Udah banyak yang legalin. Kalau di sini maksudnya orangnya pada bakar-bakar gitu maksudnya di pinggir-pinggir. Di sana ada yang dibakar, ada yang dimakan kayak permen kayak gitu, banyak banget. Dimakan kayak permen? Maksudnya dibikin permen dulu gitu? Permen. Iya. Oh gitu. Ada, jadi bulat-bulat gitu. Dan itu dijual bebas di sana? Jual bebas. Di warung-warung jual bebas. Rasanya permen atau gimana? Ya nggak tahu dong. Nggak tahu. Oh nggak tahu. Penasaran tapi kan nggak boleh kan. Oh iya. Benar. Paling review di YouTube aja kan. Iya. Kayak apa sih gitu ya. Jadi gue nyari tahu nih kayak gimana sih bentukannya. Oh yang itu gitu. Oh. Gitu. Ada cerita aneh lagi nggak yang lo temuin
dari orang lokal? Kan lu kan ke banyak negara juga kan, gak cuma ke Afrika doang kan? Enggak ada sih. Kamboja misalnya. Kalau Kamboja ya paling yang kerja sana yang ditipu-tipu aja itu yang diambil gini. Itu rata-rata kan orang kampung yang kayak gitu, yang orang nggak ngerti, nggak pernah keluar negeri, nggak punya keluarga yang edukasinya tahu kalau di sana tuh bahaya kayak gitu. Tapi tadi lu sempat sedikit cerita soal Afrika tuh lekat banget dengan yang namanya scam. Apa aja scam yang ada di sana? Ya itu mereka kayak ngasih harga tuh mahal. Dan gue pulang, pas gue pulang keluar dari Burundi nih, si imigrasinya tuh langsung itu tuh the point langsung ngomong gini, give me money, kayak gitu. Orang imigrasinya. Orang imigrasinya. Dan gue biasanya nggak ngasih, cuma karena gue mau tag video, jadi gue kasih. Jadi gue bilang dulu enggak, gue langsung bilang gini, no I don't have money, I don't have dollar gitu. Nyalain video. Langsung ya have money gitu. Jadi buat konten dulu. Jadi tetap gue kasih gitu. Dan terus barang-barang habis di ekstra itu yang enggak sampai 100 mili, mereka tetap mau, tetap nagih. Ini enggak boleh gitu. Tapi padahal sudah maksudnya kita tidak melewati ketentuan. Enggak. Dan itu udah keluar imigrasi gitu loh. Dan mereka tetap open your bag gitu. Oh gitu. Gitu. Parfum gue yang enggak sampai 100 mili juga ditanya. Tapi kan gue kekeh kan, gue tahu peraturan gitu. Jadi gue enggak diambil gitu. Tapi ada satu kayak sprayer gitu, gue buang akhirnya gitu karena dia kekeh. Dia rasa itu parfum. Oh, padahal face mist. Yang penting sebenarnya ukurannya itu sih 100 mili kan, secara internasional kan semuanya sama ya kan. Tapi walaupun sudah tidak melewati ketentuan, dia tetap dipalak juga disikat barangnya gitu. Padahal udah keluar, maksudnya gue udah tinggal keluar bawa badan, bawa tas. Udah di luar bandara lah gitu ya. Udah. Tinggal ngambil bagasi, cabut gitu. Jadi parfum-parfum semua disikat ya. Iya. Kalau yang kondom tadi diambil. Enggak ada. Belum beli di sana. belum beli waktu itu, belum tahu bakal pakai apa enggak gitu ya. Gitu. Iya. Terus apa lagi? Udah sih paling itu aja. Karena gue emang suka nyari yang serem, yang aneh gitu. Yang scam-scamnya apa lagi? Gak ada lagi sih, gak ada. Gak ada ya. Lebih banyak lu dipalak kayak gitu. Terus ditipu. Gitu. Jadi hati-hati ya buat yang mau ke sana gitu ya, soalnya. Karena Gak mau ke sana juga sih kayaknya. Gak ada yang mau ke sana. Ya lu siapa tahu ada yang mau ke sana. Soalnya di sana sebenarnya banyak yang unik loh. Banyak. Dan lu pasti belum ngulas semua kan? Betul. Mungkin karena gue lebih ke ketakutan kali ya. Lebih ketakutan kayak misalkan gue mau beli makanan di warung aja, gue ketakutan gue samperin terus gue di scam. Jadi gue gak pernah ke warung. Gue bayarnya mau yang pakai edisi aja, mesin edisi atau enggak yang kafe. Menurut gue tuh oke gitu. Scamnya tuh ya seperti nipu-nipu harga gitu kan? Naikin harga, iya kayak harga. gitu. Terus dikerubutin kan gak nyaman kan? Oh iya sih, dikerubutin gitu. Dan masalahnya dikerubutinnya bukan yang buat orang kayak di India kan, dikerubutin kayak mereka mau konten nih, mau masuk konten nih. Kalau di sana kerubutin gue gak tahu nih intensinya mau nyopet kah, mau ngapain kah gitu. Jadi gue selalu netting aja gitu, ketakutannya bawaannya gitu. Jadi gue gak pernah kalau di Afrika sama di Burundi ini gak pernah yang ngulik ChatGPT gue harus kemana, harus cobain apa, tradisi apa, gak pernah kayak gitu. Ya udah as it is aja gitu ya. Tapi apa tempat tergila yang pernah lo datengin? Ever dari semua negara yang pernah lo datengin lah, nggak mesti yang di Afrika. Ya Afrika aja sih menurut gue. Oh itu paling gila. Paling gila menurut gue. Karena ya itu balik lagi, negara termiskin di dunia tapi mahal. Tapi emang mahal ya. Kayak orang mau penonton nih misalnya mau nih dari Jakarta ke Burundi itu mahal tuh. Mahal. Kalau misalnya kita mau ke Burundi itu lebih murah emang ke Kenya dulu baru ke Burundi. Kalau misalnya langsung ke Burundi ya mahal. Tiketnya berapa sih waktu itu? Ke Kenyanya itu 5 juta. Dari Kenya ke Burundi itu 6 juta. 6 juta? Balik 6 juta gitu. Tapi kalau misalnya padahal udah lebih dekat harusnya ya. Tapi kalau misalnya langsung ke situ kayak 15-an lah. Kalau misalnya langsung ke Burundi. Oh mahal. 15 juta. Nah gue bingung juga kan, maksud gue kayak lu negara termiskin nih, ngapain pakai visa on arrival gitu, ngapain orang harus bayar kan? Kan kalau misalnya orang nggak bayar bisa aja orang kapan aja mau masuk kan, mau jalan-jalan gitu, mau lihat. Ini udah visa bayar, pesawatnya mahal. Karena mungkin mereka nggak ngurus turismenya sebaik itu kali ya, dan banyak pungutan-pungutan bisa jadi yang ada di lapangan ternyata gitu, yang lu sendiri alami kan. Hotelnya di sana mahal nggak sih harganya? Di sana relatif lah. Kalau hotel masih ya. Buat kemarin gue 800 ribu menurut gue udah oke. Sehari 800 ribu udah oke. Sama di sini mahalan mana? Di sana tetap sana. Karena masih oke-okenya bukan yang oke. Kayaknya sih 800 ribu udah dapat four season gak sih? All season Haris FX masih dapat lah. Itu 2 juta ya. Four season. Ya, low season, four season lagi low season. Hari Senin malam kayaknya. Iya. Maksudnya itu kan hotel gedung gitu. Ini penginapan gitu. Lu merasanya sama di sini mahalan mana? Merasanya? Mahalan di sana lah. Mahalan di sana ya? Di sana kan kalau di sini kan bisa tuker story. Oh iya. Gimana tuh caranya? Kita
belum tahu nih soalnya. Kalau sini bisa gratis. Jadi balik modal tuh semua tuh. Balik modal sih. Tapi kan lu sekarang udah lebih banyak travel ya daripada konten makan-makan kan. Lu kan sebenarnya kan adalah food vlogger kan. Kenapa lu berhenti konten makan-makan? Nggak berhenti, cuman menurut gua kalau makan itu gua udah bosen. Udah bosan makan? Udah bosen, bukan bosen makan, bosen konten gitu. Karena konten makan tuh gitu guys sebenarnya muter-muter di situ-situ aja gitu. Dan gue pengennya gue bisa ngupload apapun. Jadi kayak gue mau sosial media gue gak cuma khusus makan gitu. Gue mau ngupload kehidupan gue yang lain juga gitu. Gitu. Jadi waktu dulu tuh gue jalan-jalan, gue tuh jarang ngupload gue jalan-jalan dulu gitu. Jadi kayak fokus makan aja gitu. Jadi kalau sekarang kan enak gue ngupload mau pakai lagu-lagu bisa, lip sync bisa. Bebas aja. Bebas. Gitu. Apapun bisa ya. Tapi tetap kita harus tanya soal makanan ya Son ya, karena ini nggak bisa luput dari Anda. Karena Andanya masih makan lur sekarang. Masih bukan jalan lur. Nggak diganti karena mau diganti nggak jadi jalan lur. Checklistnya nggak bisa hilang. Centang birunya hilang nanti. Benar, jangan diganti kalau gitu. Apa makanan teraneh yang lu pernah makan di luar negeri? Kodok sih, kodok sama kalajengking doang. Kodok mah sini juga banyak. Kodok di sini juga ada sih, di Bali juga ada di Bali. Beda. Karena kan gue takut kodok, terus gue berani makan kodok gitu. Kodok goreng gitu. Yang bukan suike kan udah dikulitin kan? Ya kan kalau ini belum. Belum, masih jadi bentuk. Siake berarti ini, bukan? Bukan ya. Oh ya. Terus jadi kayak crispy kodok yang masih kulit hitam gitu gue makan gitu. Oh, sama kulit-kulitnya ya? Sama kulit-kulitnya. Enak tapi asin karena dia pakai garam sama kalajengking gitu doang. Kalau kalajengking kayak bau nanah kali ya. Pas gue gigit bau gitu langsung ke ini gitu. Thailand ya? Thailand. Bau nanah ya apa ini? Gue nggak tahu bau nanah. Rasanya kayak udah. Dia berat sih. Dia pas gue gigit kayak gak tau badannya atau cangkangnya, palanya gitu langsung. Ada yang bau. Aduh, mas. Tapi kan Afrika kan banyak banget makanan-makanan anehnya sebenarnya. Lu gak coba ya? Bukan gak coba, gue lebih takut virus sih. Takut virusnya karena pas masuk India kan masuk Afrika harus yellow fever kan, dan hepatitis A, hepatitis B. Ya kan lu vaksin sampai 3 kali kalau nggak salah ya? Vaksin, 3 vaksin nih kau. 3 vaksin ya. Jadi emang pas masuk sana tuh pasti ditanya mana kartu vaksin lu gitu. Loh kok udah 3 kali vaksin takut virus? Emang vaksin nggak ngaruh? Asal ada WHO berbohong. Bukan berbohong, antisipasi. Siapa tahu gue makan maksudnya inti virusnya gue makan kan, gak tahu kan. Bukan serpihan virusnya. Bukan serpihan ya, intinya bukan ludah-ludahnya gitu. Biasa kan droplet kan. Siapa tahu intinya gue makan, gue lahap gitu. Jadi gue menghindari. Berarti selama di sana lu makan apa di Afrika? Pasta. Roti, KFC gitu ya. Gak ada KFC. Gak ada KFC ya. Pasta, roti kayak gitu-gitu. Yang bisa gue makan dan menurut gue kayaknya aman nih gitu. Di sana kan soalnya salah satu konsumsi pisang terbanyak di dunia tuh. Iya. Di Burundi. Banyak banget pisang. Peringkat 2. Banyak pisang, tapi gue buah pun takut. Oh gitu ya? Buah pun takut. Karena kayak virus nipah di India itu dari buah juga kan? Dari buah juga gitu. Jadi gue takut walaupun buahnya yang dipil dikupas, gue tetap takut. Soalnya kan makanan pokok di sana kan, kayak pisang goreng, pisang panggang, ya kan. Lu nggak nyobain? Kayak beras tuh kalau di sana. Nyobain, cuman yang di hotel aja, yang di hotel gue. Oh, yang di hotel. Jadi masakan hotel. Jadi kayak nanas udah dipotongin tapi gue cuci lagi gitu. Lu cuci lagi? Gue cuci lagi. Oke. Itu gue nggak pernah segitu ya, maksudnya di negara manapun nggak. Tapi di Burundi gue takut. Apa yang membuat lu berpikir bahwa sekotor itu di situ? Karena maksudnya gue liat orang-orang di pinggir jalan tuh kayak ya udah jualan terus suasananya tuh gersang, kotor gitu dan banyak debu. Gue lihat sih banyak tumpukan sampah gitu gue lihat. Iya. Tapi kalau di Burundi itu masih termasuk yang bersih loh. Menurut gue masih bersih daripada kalau misalnya kita bandingin sama India lah. Nah, lu di India makan banyak. Karena kalau di India dimasak. Di Burundi enggak ya? Kalau virus kan gue langsung pelajarin kan. Waktu gue mau ke India kan ada nipah kan. Jadi kita makan makanan yang udah dimasak, apapun virusnya itu mati. Oke. Yang penting dia udah kena panas gitu. Tapi kan habis dimasak hampir gini tadi. Sama aja diudahin. Biar berkah. Gini ambil. Diudahin gitu. Enggak ya, itu hanya yang terlihat di konten-konten aja. Sebenarnya aslinya tidak seperti itu. Aslinya nggak dimakan. Aslinya nggak dimakan. Saya udah nyapu loh ini. Saya udah nyapu nih, ya kan. Sebenarnya aslinya ada yang bersih juga di India. Ada. Itu kan buat lebih enak banget makanan India tuh beneran enak banget menurut gue. Jadi gue suka banget, beneran enak banget. Ya itu kan buat lebih. Sorry, ini yang di hotel tadi atau yang bukan. Di bandara. Enggak, itu kan buat lebay-lebay di konten aja biar view-nya gede. Bikinnya pura-pura yang kotor, yang di highlight. Pasti ada yang bersih juga. Ada kan? pasti. Iya. Di hotel tadi masih bersih. Tapi ada nggak tempat yang murah banget di sana
Tapi pas lu kunjungin, wah bagus banget ternyata. Menurut gue bukan murah banget sih. Mungkin orang ngeliatnya mahal, tapi pas gue kesana murah. Maldives. Menurut gue itu masih termasuk murah. Dari tiketnya, penginapannya, terus bisa berenang bareng hiu, bareng lumba-lumba, kayak gitu. Oh katanya itu gara-gara sepi gak sih sekarang katanya? Sepi Enggak, banget ya sih. malah sekarang udah mahal. Oh, udah tiketnya mahal sih, tiketnya doang. Oh tiket kesananya yang mahal. Kalau waktu itu gue murah. Waktu tahun 2024 kali ya, 25 masih kesana tuh ke Maldives cuman 2,5 juta. Ah, dari sini? Iya dari sini transit di Malaysia, dari Malaysia baru ke Maldives. 2,5 juta. 2,5. Malah gue dapet 1,8 ya kalau nggak salah. Kan kalau misalnya orang-orang lihatnya Maldives Udah tuh kayak mahal ya. Thailand doang ya. Mahal banget kan. Tapi mereka tuh yang bikin mahal tuh orang-orang yang konten tuh di private island, di villa di atas air kayak gitu. Kalau gue di kotanya, di local island. Lu bukan yang di atas air itu ya? Bukan. Oh iya. Tapi bisa juga kalau misalnya gue mau kesana mau konten doang ya pura-pura nginep di sono. Pura-pura nginep bisa bayar buat restoran doang. Oh ada ya? Ada. Terus jemput pakai kapal, ntar kita di restoran bisa berenang. Jadi kayak kalau mau pura-pura kaya di situ bisa. Gitu triknya Son. Itu caranya. Gitu triknya Son. Jadi tetap tinggal di penginapan biasa. Oh, tapi udah ke Maldives masih solo traveler juga atau? Masih. Masih. Padahal tempat honeymoon kan. Ternyata masih solo traveler juga. Masih. Nanti kita coba tanya lagi habis selesai syuting. Oh iya. Tapi Maldives itu 100% muslim. Penduduk 99,9 lokalnya tapi kan. Apa? Penduduk lokal Penduduk ya. lokalnya. Jadi kalau misalnya lu mau tinggal di sana jadi citizen sana harus Islam. Oh gitu. Nggak boleh nggak Islam. Jadi nggak ada alkohol. Jadi kalau misalnya mau minum, gue ke nyebrang kapal dulu. Jadi minumnya di kapal tengah-tengah laut. Oh gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya di private hotel di kamar boleh. Tapi dijual. Dijual. Tapi nggak boleh dibuka. dijual hotel doang gitu. Kalau di warung atau di kafe nggak ada. Jadi kalau misalnya mau minum, yang penting nggak di pulau penduduk. Mesti ke perairan internasional Iya. dulu. Mesti ke Yang tengah tidak laut ada dulu. hukum. Ini kayak mau ke kasino nih kayak gini. Kasino tengah Kalau main gaple nih ya kan. Jadi gue waktu kemarin tuh pas di sana tipsnya gara-gara laut juga. Jadi Oh, gue bingung. mabuk laut. Iya, jadi gue bingung. Ini gue sebenarnya pusing laut atau pusing minuman sih? Gitu. Jadi kan goyang juga kan, goyang-goyang terus. Gitu. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak maksudnya tempat lain yang wah worth it banget nih tempat gitu? Dari semua yang pernah lu datengin. Udah sih. Semuanya worth it sih menurut gue. Semuanya itu benar-benar harus coba gitu. Iya, karena ada pengalamannya masing-masing gitu ya. Tapi kalau yang paling mengena di hati Maldives berarti ya. Kalau yang masihnya kelihatan mahal tapi murah gitu. Cuman kalau yang berharga menurut gue India. India ya. Pengalamannya ya. Oh, karena ceritanya ya maksudnya. Ceritanya orang-orangnya gitu dan revenue-nya. Oh, pas pulang dari sana ya. Yang ada bisa bangun rumah itu ya katanya ya. Hah? Udah beli rumah, bangun rumah lagi sih. Nah, beli gitu. mobil lagi. Nah, ente kayak India besok makanya lagi gitu kan. Oke, kan lu udah keliling banyak banget tempat nih di seluruh negara kan. Ada nggak tempat yang di iklan tuh kelihatannya bagus, tapi ternyata pas udah datang kok kayak gini sih gitu? Sebenarnya bukan kelihatannya bagus, kelihatannya seru. Tapi pas udah datang biasa aja. Nah, Turki menurut gue. Turki. Turki kalau pakai apa? Ini yang travel. Kapadokia apa ya? Kapadokia. Kapadokianya. Kapadokianya menurut gue. Karena pas gue kesana tuh gue pengen banget nih naik balon udara di Turki nih. Udah nih gue akhirnya kesana naik balon udara pas udah Sorry, ini sendiri lagi? sendiri. Oh. Nah, tapi di sana ikut travel. Sendiri katanya sendiri. Di sana ikut travel. Jadi ikut travel kan Turki kan jauh-jauh kan destinasinya. Dia harus emang gue nggak bisa nih kalau sendiri gitu. Mungkin gue bakal boncos gitu. Akhirnya gue ikut travel. Tuh, terus pas udah nyampe Kapadokianya balon udara, udah naik nih 10 menit bingung ngapain lagi ya kayak gitu. Jadi kayak serunya cuma di 10 menit awal. Oh, jadi awal-awal wah seru banget. Akhirnya Betul. kita naik pas nyampe atas lu bingung mau Ya, ngapain. orang-orang beda kan banyak kan. Jadi kayak ada 10, 20 orangan gitu ya. Iya. Di atas tuh bingung gitu. Aduh, kita kenal sama orang yang enggak gitu kan. Oh, isinya stranger semua soalnya. Iya. Oh. Gitu. Jadi kayak biasa aja lagi gitu. Kayak udah naik terbang udah gitu. Berarti bener sendiri San. Bener berarti. Kali ini etis kali ini bener. Kali ini bener. Kali ini bener. Iya. Jadi kalau ada pasangan ngobrol berdua udah cukup di situ ya. Soalnya pasti emang niat kan. Lu pagi-pagi ya Iya, kan. betul. Tapi Oh, lu orang-orang pernah juga. Pernah. orang-orang sana juga kan maksudnya gue bisa ngobrol sama orang gitu. Jadi udah aja bingung gitu ngapain aja. Karena kan jalan gitu doang maksud gue. Iya, udah gitu doang. Iya gitu doang ya. Dan Turki kan maksudnya kayak kota biasa aja, kayak Jakarta aja sih. Cuma bedanya ada musimnya 4 aja. Iya, sebangunannya ya. Tapi banyak copet juga kan. Oh nggak tahu deh gue kalau itu. Oh, nggak tahu Iya, ya. nggak tahu. Banyak sih kalau Turki sih. Iya paling buat tanam rambut gitu. Sana Bisa beda ya. hidung. Iya. Gue di Indo juga tanam rambut. Oh iya. Gue tanam tuh.
Oh. Terus jauh-jauh ke Turki. Ada nggak tempat lain tapi yang apa? Wah kayaknya bagus banget pas lu datang lah, kok kayak gini sih gitu. Udah sih itu aja sih menurut gue. Udah itu aja ya. Sisanya nggak ada yang kayak apa mengecewakan gitu. Nggak ada. Sisanya fine Karena gue aja. kalau misalkan jalan-jalan tuh jangan sampai gue ngerasa gue rugi di pengalaman gitu. Gue jangan sampai ngerasa gitu. Mau enak-enak pengalamannya, gue harus merasa itu experience hidup gitu. Oke, mungkin karena dia juga tempatnya maksudnya unik-unik kan, kayak Unik-unik. Burundi, apa mungkin standarnya udah turun. Oh iya. Buat dia Udah di puas. sini standarnya di sini kan. buat dia puas. Oh, segampang itu gitu Oh, buat sampai iya, ke betul. titik puas. Jadi gak ada set yang tinggi. Iya. Aduh bosen nih. Ada orang ribut udah cukup. Gitu. Lagi bosan, Gitu. ada kebakaran di sana. Udah Iya, cukup. betul. Iya bener. Gitu ya. Tapi kan lu suka traveling sendiri ya kan. Lu pernah gak sih kayak misalnya kepikiran kayak wah kayaknya kalau gue kesini sama orang yang tepat kayak seru nih. Malah gue seringnya mikirnya kayaknya kalau gue bareng dia gak bisa nih. Kayak gue bareng temen gue gak bisa nih. Gue seringnya kayak gitu. Gak ada gue yang mikir. Gak ada gue yang mikirnya kayak gue bareng dia seru deh. Lalu gue mikirin temen-temen gue gitu. Kayak apalagi gue ngajak keluarga gitu ya. Kayak kalau nyokap gue aduh gak bisa di kesini. Kalau gue ngajak teman gue gak bisa di kesini. Kayak gitu. Jadi gue gak ada kepikiran harusnya gue ajak dia nih biar seru nih. Gak ada malahan kayak gitu. Gak ada ya kayak Gak lu ada. kepikiran sedikit aja kayak wah kayaknya seru nih kalau sama dia. Gak ada, pernah ya? gak ada. Gak pernah ya? Gak ada. Emang aneh-aneh sih kayak sungai terpolusi ya kan, lu Iya, sempat di datang. Bangladesh. Iya kan, Bangladesh. Bangladesh. Itu kayak apa sih sungai terpolusi? Hitam banget, Hitam bau hitam. Terus kayak kalau bisa diangkat gitu ya, itu tuh kayak ada pasirnya gitu loh. Oh gitu. Jadi kayak ada pasir Jadi bukan hitamnya. air doang maksudnya gitu ya kayak Jadi lumpur. Maksudnya kan di perahu gitu ya, terus kita ngangkat air gitu, kayak ada pasirnya gitu, hitam banget. Dan itu ada orang yang mandi, orang ada nyuci orang sikat gigi. Yang tinggal di pinggir-pinggir ada gak yang tinggal di pinggir? Ada yang itu yang hotel termurah di dunia. Oh, lu sempet Iya. Oh iya Gua ini seru nih. Stay di situ sehari. berapa dia tuh gue lupa? 4.000. 4.000 perak rupiah. Rp4.000 satu malam. Satu malam. Sama Kayak apa tuh? breakfast atau? Enggak ada. Oh, nggak ada. Enggak ada, tapi ada dinernya. Karena mereka Apa mereka sup nyamuk? Apa dinnernya? Hah? nasi. Oh, nasi. Karena mereka masak bareng-bareng gitu lagi masak bareng-bareng dan gue dikasih. Tapi gue cemek-cemek doang. Karena enggak kemakan sama gue. Tapi lu sempet masukin gak satu kali gitu? Tapi cuma 2 suap karena itu nasi belum matang dan warnanya kuning dan lembek. Jadi gue kayak gue makan gitu. Terus ada cabai, akhirnya gue makan cabai, gue pura-pura gue gak suka pedes. Spicy, hot gitu. It's okay, thank you. Hot. Gue langsung pura-pura minum. Gitu. Itu bener-bener Rp4.000 tapi 4.000. lu bayarnya pakai apa maksudnya? Pakai aplikasi Enggak kah atau apa? pakai uang Bangladesh. Lu minta diantarin sama orang sono gitu? Iya, jadi gue kenalan sama orang lokal, terus gue bilang tolong dong pakai bahasa lu gitu. Gue mau nginep di situ. Tapi di sana orang-orang gue beliin kayak makanan. Kan gue kasihan juga kan lihat mereka. 4.000. Maksudnya lu sebelum nyampe ke situ lu udah tahu wah ada hotel yang sangat murah sekali, gua harus nginep di sini semalam. Tahu. Emang hotelnya kayak apaan sih? Ini 4.000? kayak kontainer. Oh serius? kontainer. Kayak dalam kontainer gitu Iya, ya? tapi Yang di seng-seng gitu? sekat-sekat, iya. Oh. Besi-besi gitu. Seng-seng gitu. Nyamuknya banyak banget. Oh iya. Nyamuk, debu. Wah ngeri Wah banget sih. bahaya banget sih nyamuk kan bisa bikin penyakit soalnya. Soalnya gue pulang dari situ gue gejala DBD. Oh iya. 2 hari. Aduh. 2 hari kan gue pindah kota kan. Dari situ terus gue 2 hari pindah kota, badan gue sakit, gue udah kedinginan parah, siang-siang gue keringetan, malam-malam gue keringetan. Akhirnya gue takut dong, akhirnya gue cek darah di sana, gue ke rumah sakit, nyari rumah sakit yang bintang 5. Beneran DBD tapi? Gejala belum DBD. Oh, belum. Gejala. Oh. Soalnya itu deket kali gitu ya kalau nggak Iya. salah ya. 4.000 DP-nya doang berarti son. Iya. Ntar ditambah biaya rumah sakit belakangannya. Kan sakit ya kan? Iya sih. Iya makanya. Panas gak di situ? Waktu Dalam kemarin kontainer? lagi nggak panas karena waktu itu Januari. Nggak itu kontainer kan tapi kan? Kontainer cuman karena musim yang nggak lagi panas, lagi Januari jadi adem. Tapi worth it ya. Nggak ada worth seperti itu. it-nya. Worth it-nya di mana? Kan lu bisa cerita, jadi bisa cerita kemana-mana. Iya, betul. Gue pernah nih ke hotel. Iya dong. Oh, Worth it-nya kan di situ gak sih? Karena Iya gue kan? yang sana juga bawa produk jadinya. Nah, itu dia. Jadi gue ngerjain misalnya water sih deh. Gitu. Iya, itu dia worth it-nya gitu maksud gua. Worth it sih. 4.000. Lu nginep bener-bener semalam itu di situ. Semalam Bisa traveler itu traveler luar, traveler Indo, gak ada yang nginep, cuman mereka main Kamera cabut. mati, cabut gitu Cabut. ya. Kalau gue tetap di sana. Oh tuh Ya, lu tetap bener-bener nginep. 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 Gimana rasanya? Gue minum obat jadi gue tidur. Nggak tidur.
Oke, maklum sih tidurnya di dalam seng soalnya kan wajar juga sih. Agak wajar. Gitu Maksudnya waktu di situ mimpi buruk apa? Enggak, karena gue pules. Oh iya pules. Jadi Selamat. waktu gue nyampe, gue bayar, gue cabut terus pokoknya sehari sampai malam. Gue kesana mau tidur doang. Dia mau tidur di, habis gue makan malam, gue langsung minum antimo, gue cabut. Gue ke hotel, dia pas gue nyampe hotel, gue udah ngantuk. Gitu. Jadi gue gak tahu rasanya. Iya, wah gila banget sih. Tapi emang maksudnya kerjaan jadi traveler kayak gini itu banyak banget yang seneng. Orang-orang ngeliatnya di luar kayak wah seru banget ya hidupnya ya. Jalan kemana. Padahal kenyataannya nggak seperti itu ya. Menurut gue enggak juga. Kalau misalkan lu jalan-jalan yang pakai trip gitu ya, pakai travel agency, menurut gue itu enak gitu. Tapi kalau misalkan solo trip emang lebih banyak usahanya gitu. Apalagi kalau misalkan solo trip kan sendiri, udah gitu juga gue suka nyari tiket yang murah, jadi transitnya lama, bisa 15 jam, 18 jam, kayak gitu. Selama jadi, transit itu lu nunggu di bandara gitu. kalau misalkan itu bisa keluar dan bandara bisa nggak perlu visa, gue keluar. Tapi kalau misalkan harus pakai visa ya gue stay di dalam. Kadang lu pernah di bandara gitu ya sampai 15 jam gitu ya. 15 jam tidur di bangku yang ada sekatnya, jadi kayak gini kan. Baca sih. Transit 18 jam gila sih. Backpacker mah rata-rata gitu sih. Dan lu harus ngerekam everything gitu kan. Itu kadang juga susah juga ya. Susah banget. Apalagi kalau sendiri kan. Jadi gak bisa gue video-video yang estetik gitu. Kan kalau video estetik jalan di rekam ya kan, lihat kalau ke atas HP-nya gitu. ditaruh di maling Iya, orang. gitu. Gitu ya kalau solo traveler ternyata susah banget ya. Susah. Kalau konten. Ya kalau konten maksudnya. Tapi kalau misalkan sendiri jalan enjoy sih gitu. Karena gue jadi punya banyak temen dan punya berbagai perspektif hidup gitu loh. Misalkan dari bule lah, dari orang lokalnya lah. Apa aja contohnya? Bersyukur sih ini ya. Gitu. Bersyukur gitu. Iya. Karena kalau misalkan gue satu Itu tiap hari Jumat saya juga pulang langsung dapat insight bersyukur juga kok saya di masjid. Iya. Karena kalau setiap gue jalan-jalan tuh, gue tuh gak pernah ngaku kalau gue tuh content creator. Oh gitu. Gue gak pernah ngaku kalau ke temen gue. Maksudnya mau bule kayak mau lokal gitu. Iya. Gue udah siapin Instagram gue yang emang khusus buat Second. Gak second, tapi emang khusus buat orang-orang yang ketemu di jalan-jalan gitu. Jadi kayak seadanya aja. Jalan Lur namanya bukan? Bukan ya. Gak ada gitu. Jadi kalau misalkan gue ngaku sebagai content creator, pasti mereka tuh mikirnya, apalagi bule ya, mereka tuh mikirnya duitnya banyak banget nih. Orang nih pasti duitnya banyak banget gitu. Jadi gue biar selamat gitu ya, biar biar kayak bener. mungkin orang gak ekspektasi apapun gitu gue gitu. Pas nyampe klub baru ganti account nih. Ganti account. Yang main account ya. Main account. Iya. Instagram Gitu. lo apa? Nah baru. Baru ya. Iya. Jadi banyak ya yang lo pelajari dari teman-teman lo itu ya. Banyak. Selain bersyukur nggak ada lagi tapi. Gak ada. Tiap hari Jumat gue pulang langsung bersyukur tiap hari Jumat. Gak usah takut aja sih, gak usah takut apapun. Gak usah takut apapun di dunia ini gitu loh. Tapi Takut Tuhan sama orang tua aja gitu. Oh iya. Tapi lo sampai ini gak sih nyiapin waktu gitu kayak lu solo traveler tapi lu gak konten gitu? Masih ada kayak gitu? Enggak. Sekarang enggak. Sekarang lebih kayak malah gue kayak nungguin brand masuk baru gue jalan. Sekarang lagi mau kayak gitu. Oh iya. Lapar sekarang. Iya. Gak ada ya kayak waktu lu pengen gue pengen enjoy ini aja gue gak mau dikontenin. Malah gue kalau bisa gue manajer lu seneng pasti dengerin ini. Iya, senang karena kan gue keluar kan sendiri gitu kan. Jadi dia libur kayak gitu. Jadi maksudnya kayak kalau bisa gue jalan-jalan dapat duit kenapa enggak gitu. Kalau dulu gue jalan-jalan gak konten ya gak dapat duit juga karena gak konten juga dan gak bawa produk gitu kan. Kalau sekarang lebih pusing bawa produknya. Jadi lebih seneng jalan-jalan sekarang. Iya. Kan harganya beda pak. Iya. Jalan-jalan. Soalnya kan kadang kan kalau misalnya dari traveler gitu pada ngomong kalau misalnya dikontenin terus mereka nggak bisa enjoy pasti mau sebagus apapun yang mereka. Nah kalau gue malahan rasain. karena gue bawa barang ini jadi gue semangat gitu loh. Jadi kayak harus mau gak mau harus gue kerjain gitu. Oh oke. Gitu. Jadi gue harus keluar gitu. Mau hotel 4.000 dia gue sakit deh gue gitu. Motivasi. Fighting spiritnya bagus jadi berarti. Iya. Tapi lo pernah gak kayak pas udah mau endorse nih, barangnya hilang nih, kalau nggak diambil gitu? Gak pernah sih. Gak pernah masalah. Gak pernah. Siapa tahu diambil di bandara gitu. Gak pernah. Parfumnya disikat. Gak pernah. Karena kan gue tahu kalau misalnya yang Tapi lu sebelum berangkat lu ngumpulin dulu gak? Aku mau berangkat ini tanggal segini gitu gak? gitu sekarang Ada yang mau masuk gak gitu? di story biasa di story. Oh di story. Di story. gitu. Misalnya gue lagi di India nih. Di India tuh viewers gue lagi naik nih.
Walaupun gue belum ada rencana ke luar negeri, gue tuh selalu bilang kayak gini, bulan depan ada trip seru lagi nih, kerja sama yuk gitu. Padahal gue belum ada nih, belum nyata. Ini story WA manager atau story? Enggak, story Instagram. Story IG-nya dia. Instagram. Berarti dia sama lapar dengan kita Son kali itu Son. Iya, bagus ya kan. Gak perlu waktu sendiri ya. Gak perlu ya. Mungkin sendirinya lebih ke di rumah kali ya. Iya, di rumah. Sama introvertnya dengan saya berarti Son. Ya kan? Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Langsung aja komen di bawah karena itu adalah The Respect Force. Yes, jangan lupa selalu komen dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord link di deskripsi semua. Yes, terima kasih banyak Kak Juju ya kan udah datang ke sini. Thank you so much, ceritanya seru banget tadi ya San ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.